Tanya, kamu ada apa masalah? Emang udah orang Indonesia dijawab. Ini kayaknya dia tekan satu bahasa Indonesia. Lagi magang-magang banget. Kita Ecar bisa carinya itu gampang. Episode selanjutnya. Aku diundang lagi. Thank you semuanya udah subscribe, udah komen-komen, udah ngasih feedback sama kita ya. Ini apa sih namanya, senang banget bisa ketemu teman-teman lagi nih di sini. Gitu. So episode sekarang Bro Agi akan jadi moderator dan dia akan membawa topik yang seru banget nih buat kita semuanya. Asik. Itu kemarin kita tanya-tanyain dia, sekarang dia suruh nanyain kita. Jadi apa sih namanya? Langsung mainkan. Oke. Nah, gini. Kalau misalnya kakak-kakak nih ya di dunia kerja itu kan kalian menemukan orang-orang yang profesional. Nah, terus ada juga orang yang sedang mendalami pekerjaan. Orang yang baru pertama kali masuk dunia kerja dan dia mau belajar. Tapi ada juga di dunia kerja itu mereka yang sudah merasa senior. Nah, mereka yang sudah merasa gue udah lebih tua daripada lo dan gue lebih banyak ilmu daripada kalian gitu. Jadi gitu kayak ngomongnya juga gitu ya. Iya. Suka ke belakang gitu sambil megang kacamata. Kan gue harus begini. Ini nanya kapan? Banyakan gimmick nih. Terus pernah nggak sih ngerasa dibully sama mereka itu waktu pertama kali kalian masuk kerja gitu? Wih, ini pernah dapetin bulian nggak sih di kantor tuh ada bulian nggak sih gitu? Bang Fijo nih kayaknya. Contoh nih dari teman aja gitu kan, pada saat dia masuk kerja lepas dari dunia kuliah dia masuk dunia kerja, lu bisa bikin teh nggak? Satu coy ditanyain lu bisa bikin teh nggak? Bisa. Ya udah. Besok bikinin gua teh ya. Kalau teh lu enak, PKWT lu gua perpanjang. Ya udah. Wow. Si makros tingkat dewa banget. Tehnya harus teh di rumah juga itu ya. Teh di rumah sponsor. Ayo siapa tuh mau kasih ini? Gue pernah ya ngalami bully-bully gitu di saat di awal kerja. Jadi gue masuk sebuah perusahaan skala nasional. Tapi nggak apa-apa sih, buat gue feel free karena endingnya kok gue punya hubungan baik kok dengan orang-orang ini gitu. Dan gue pernah ngalamin bully seperti itu. Jadi ya terlepas nanti kompetensi gue diragukan lah, atau terlepas misalnya gue harus melihat kondisi senioritas. Jadi cara berbicara, cara segala macam. Meskipun akhirnya ujung-ujung gue sampai meledak. Serius nih. Tapi meledaknya bukan karena gue marah yang tanpa sebab ya, tapi gue menentukan sikap gue. Meskipun tetap respect. Bahwa ketika dia melakukan itu, buat gue nggak ada hubungannya sama kompetensi ataupun dengan pekerjaan. Jadi ya gue hanya bilang ya gue lakukan apa yang gue kerjakan aja. Jadi ketika dia mungkin merasa seperti kurang suka, kurang respect, buat gue nggak masalah, silahkan aja. Tapi selama pekerjaan gue seperti ini, ya ini pekerjaan gue. Gitu. Pernah sih gue gitu. Karena ya satu pikiran, gitu. Dan gue ibaratnya suruh menghadap ke meja dia, gue bilang, nggak usah, ngapain gue ke meja lu aja datang ke meja gue. Wow. Gitu. Tapi bukan berarti gue gimana ya, maksudnya, ya lu kalau ada kepentingan sama gue, silakan datang lah gitu. Gue selalu teriak-teriak gitu. Terus manggil gue harus datang ke meja dia. Lah, ada apa? Kalau memang lu ada misal perlu bantuan, misalnya lu perlu berbicara sama gue, ya datanglah ke tempat gue. Atau lu mau tegur gue ya nggak apa-apa. Gue orang baru, gue justru perlu belajar. Gue thank you kalau lu bisa kasih sesuatu saran atau masukan. Tapi bukan berarti harus gimana ya, menunjukkan sesuatu yang seolah gue harus respect. Justru gue jadi nggak respect. Tapi gue akhirnya ya coba bangun hubungan sampai akhirnya ya sampai sekarang lah hubungan baik. Even sampai sekarang punya dalam satu komunitas grup WhatsApp gitu masih ada gitu. Gitu. Tapi nggak sempat kejadian orang itu. Ya dan bahkan orang itu sebut pun bahkan pernah jadi bawahan gue. Maksudnya tim gue lah maksudnya. Dan dia support bagus.
sempat jadi bawahan tapi nggak pernah jadian, Bang. Asik. Itu tadi pertanyaan Bang Arnold. Kalau gue ceritanya waktu dulu gue baru lulus. Ini bullying sih terjadi waktu itu di perusahaan tambang ya, karena kan kita biasanya kan cover ke apa sih namanya ke luar-luar Jawa gitu ya, gitu loh. Nah mereka kan rata-rata kan orang-orang pribumi sana kan, gitu loh, orang-orang yang area sana. Mohon maaf loh, kita bukan menjelekan teman-teman yang nonton gitu loh. Tapi ini nanti itu akan jadi positif buat kita. Kenapa sih gue bilang bullying? Karena orang-orang Jakarta yang baru datang itu ya ke pedalaman untuk di tambang itu biasanya kan empty ya. Dan masih muda banget, baru lulus gitu loh, umur 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun kan. Dan mereka tuh yang pekerja-pekerja di sana yang udah di atas 30-40 tahun dan benar-benar udah senior gitu loh. Nah, walaupun kita dibekali dengan apa sih namanya training dulu sebelum masuk ke sana, tapi tetap pas di sana itu kita tuh tipikal ngebullyingnya sebenarnya kalau gue bilang sih mendidik ya. Misalnya gue dijadiin sebagai helper gitu loh. Jadi gue disuruh-suruh ngambil alat doang, jadi itu di tambang alat berat tengah hutan. Jadi tolong dong kunci pas. Wah, udah gua jalan. Oh, kunci pas. Tolong obeng, wah obeng. Bolak-balik. Tolong itu kain majun buat ngelap itu kan. Wah. Jadi merasakan seperti itu, gue benar-benar di layaknya as a helper gitu loh. Tapi gue sih bukan orang yang sakit hatian ya gitu. Gue mau belajar di sini gitu, gue bekerja gue di sini, gue mencari nafkah. Tapi gue nggak sakit hati. Karena kenapa? Gue tahu mereka melakukan ini karena lo nggak bisa lo langsung jadi atasan gue tanpa gue tahu capability lo seperti apa gitu. Jadi which is pada saat mereka melakukan itu dia hanya melakukan seperti ngegertak tapi mendidik kita gitu loh. Kayak gini loh kerjanya, lo nggak bisa seenaknya manage kita gitu ya. Nanti pun lo akan jadi atasan kita. Nah dari situ lo gue bisa ngelihat itu bagaimana manage mereka, bagaimana bisa gue membuat hubungan baik sama mereka gitu loh. Oh ternyata kompetensinya tuh emang layak lo jadi atasan gue loh. Seperti itu sih. Jadi bullying yang gue rasain itu as my experience memang mendidik gue untuk menjadi seorang leader. Ya. Gitu deh. Mantap. Kakak-kakak ini yang wanita tuh. Saya Mbak wanita dua. Kalau gue sih kayak tadi di sesi sebelumnya gue ceritain juga ya, maksudnya puji Tuhan sih gue nggak punya leader yang segitunya sih. Gue kayak ketemu mulu yang emang baik sih gitu ya. Cuman paling yang gue ingat atau jangan-jangan Kak Irennya yang ngebully kali, Kak Iren ngebully. Ya, karena saya galak kan mungkin saya kali ya. Jadi orang nggak ada yang berani. Jadi lo lebih sering membuli ya daripada dibully ya? Mungkin ya. Enggak, gue nggak itu. Enak aja lo. Gue cuma pernah, kalau yang gue inget tuh gue pernah ngerasa gini kayak waktu itu gue langsung dikirim training gitu kan ke Surabaya. Terus abis itu gue disuruh fotokopi. Terus gue disuruh, pokoknya banyak-banyak kerjaan-kerjaan yang menurut gue kan ada office girl-nya, kenapa gue ini disuruh sih gitu. Nah terus jadi pada saat itu kesombongan saya gitu, gue kayak gila, gue udah kuliah di Jakarta, lulusan itu, gue sampai di Surabaya cuma disuruh fotokopi. Ternyata yang dimaksudkan adalah ya mereka mau lihat seberapa dengan pekerjaan kecil gue cukup rapi gitu, telaten gitu. Jadi ternyata ada hal-hal yang mereka mau lihat gitu, karena nanti di Jakarta gue akan sendirian, gue HR-nya sendirian, gue reporting ke Surabaya gitu. Jadi mereka mau lihat seberapa telatennya gue mengurusi hal-hal yang kecil, even yang sederhana gue dikasih kayak gitu gimana gitu. Jadi ya untungnya waktu itu ya fotokopiannya nggak ada yang kebalik-balik apa, jadi kayak gitu-gitu tuh mereka nilai gue gitu. Ada nggak fotokopian lo kebalik, ada nggak yang halamannya kosong, ada nggak gitu-gitu. Ternyata mereka punya hal yang baik yang nantinya mereka pengen lihat di Jakarta gue bisa mandiri gitu. Selain ya pastinya namanya ini kan ya, dulu kan kuliah kita fotokopi kan ke tukang fotokopi kan gitu. Jadi kita nggak pernah tahu bener-bener gitu sebenarnya fotokopi gimana, nyeken gimana dan segala macam. Akhirnya lo buka fotokopian berapa sekarang udah cabang? Yang di Surabaya tadi yang pertama kayaknya ya. Iya, makanya udah jadi sebenarnya gue mau promosi itu, gue buka fotokopi di Surabaya, sama ntar gue mau buka Jakarta ya gitu. Oh ya. Siap itu entrepreneur namanya. Itu fotokopi. Betul. Kak Reno dong, coba Kak sharing Kak.
Pernah nggak sih gitu ngalamin hal yang sama kayak kita? Di luar tipikalnya kayak gitu gak sih, atau mereka lebih profesional untuk ngelihat ini? Oh, gue pikir mau ngomong lebih profesional ngebulinya. Bisa jadi loh. Mungkin bulinya beda sama yang di kita gitu loh. Di kita masih yang ini. Kalau misalnya kalau ngomongin di luar sama di sini ya, kalau gue lihat sih ya, kalau di sana lebih to the point ya. Kalau mau ngebully langsung dan orang bisa bilang nggak terima gitu ya. Wow. Kalau di sini ini beneran, kalau ngebully itu emang modelan mapras ya kalau gue lihat ya. Jadi gue pulang ke Indonesia 2017, sejak di situ ya banyak lah gue ketemu orang-orang yang sebenarnya nggak kompeten di bidangnya. Begitu gue masuk merasa terintimidasi. Terintimidasi. Gitu. Jadi otomatis ya keluarnya segala macem. Tapi biasanya kalau mereka kayak gitu sih gue langsung ini balik sih. Gue misalnya tiba-tiba ngebentak di depan orang yang nggak aneh gitu ya gue bentak balik gitu ya. Terus gue reply all bahasa Inggris bentaknya gimana tuh? Reply all gitu ya, reply all terus nggak ini gue gitu ya, gue reply all gue balikin lagi gitu ya. Jadi ya orang-orang kayak gitu akhirnya udah stop, akhirnya mungkin ngebully orang lain. Karena gue nggak bisa dibully ya dia ngebully orang lain. Itu sebenarnya bukan jahat ya, itu sebenarnya defense mechanism. Ya, tapi itu sih, tapi gue ngerasa orang-orang yang sering ngebully dia emang gak kompeten aja di bidangnya. Jadi gue biasanya orang kayak gitu gimana caranya gue sebagai HR gue keluarin dia cepet-cepet sih. Berarti dia emang nggak pantas di posisi itu sih. Oke. Wow. Gitu. Nah, kalau misalkan di dunia kerja ini kan emang singgungan dunia kerja tuh antara peers to peers gitu ya, antara atasan dengan bawahan, rekan kerja gitu ya. Singgungan-singgungan seperti tadi itu kan kayak bullying, atau sebenarnya dia nggak ngebully sih, dia cuma mau ngasih tahu tapi dengan caranya gitu yang mungkin melihat kegagalan seseorang tuh buat dia, oke, lu belajar dari sini ya, lu belajar dari bawah ya gitu loh. Mungkin dia penganut kata-kata Ed Sheeran gitu yang bilang bahwa the key to failure is trying to please everyone gitu. Sebenarnya kan nggak kayak gitu juga gitu. Cuman begitu dia lihat, wah ternyata anak ini bagus juga, ternyata orang ini punya kompeten juga kayak yang tadi Mas Samo bilang gitu. Dan dia bisa menunjukkan, atau mereka sebenarnya juga merasa, oh kita sama nih, dia bisa dia berhasil melewati yang kita minta, dan ya udah we give respect to him gitu untuk bisa ngelit kita. Mungkin nggak seperti itu cara mereka menyambut gitu, menyambut kalian dalam dunia kerja gitu. Karena banyak hal di dunia kerja juga kayak kalau kita ngomongin bully pasti ya maaf nih kita juga nyenggol masalah harassment gitu, di mana ada namanya verbal harassment, ada namanya sexual harassment gitu. Karena begitu bully ya irisannya kan tipis dengan harassment gitu loh. Pada saat dia secara verbal menyampaikan sesuatu gitu kan, itu juga bisa kena ke kitanya. Hanya saja yang saya tahu nih, yang gue tahu nih, parameter mengenai harassment itu sendiri, kalau kalian merasa tidak suka, baru itu harassment. Tapi kalau kalian diam saja, itu nggak harassment gitu loh. Sementara orang-orang di sini di dunia kerja kita nih, kalau ngeliat hal-hal kayak gitu kan, ya udahlah dia bercanda. Ya udahlah dia cabul profesional. Men, cabul profesional itu kan itu tetap dunia kerja gitu. Iya. Ada satu batasan yang memang tidak etik untuk dilakukan dalam komunitas pekerjaan. Ya nggak sih? Atau pernah nggak? Nggak, sebenarnya itu ada aturan tersendiri kan, maksudnya gini, dalam konteks yang tadi, buat beberapa orang nggak apa-apa gitu ya, tapi buat sebagian orang justru ini masalah di gua. Nah, maksud gua gini, ada nggak sesuatu mungkin yang menjadi mungkin setiap perusahaan akan beda-beda nih ya menyediakan ini, ada nggak tuh ya maksudnya aturannya gitu, oh ini lo terlepas orang itu sakit hati apa enggak atau terus apa enggak, tapi lo udah melakukan kekerasan itu. Nah, ada nggak kayak gituan sih biasanya yang dibuat oleh perusahaan sehingga itu berlaku, jadi semacam kayak ada standar gitu. Oh, I see. Jadi kalau misalnya kayak parameter itu dituangkan dalam kode etik gitu ya, kode etik pekerjaan misalkan. Ya, mungkin bisa jadi kan.
Iya. Ya, kalau di perusahaan sih menurut gue harusnya udah tertera mungkin di peraturan perusahaan what's acceptable, what's not acceptable. Lalu juga ada code of conduct ya, namanya professional code of conduct. Ini biasanya yang kita share during orientasi ya. Cuma sih gue suka bilang regardless of itu tulisan apa segala macam, kalau lo melakukan sesuatu yang kalau misalnya nenek lo tahu lo malu, then don't do it gitu loh. Jadi apa namanya itu semacam just checkpoint aja gitu loh. If you think when you share this you will get embarrassed out of it, then don't do it gitu loh. Itu udah ada rasa unethical gitu ya, in what you're doing. Itu menurut gue sih itu dulu sih. Sebelum kita ngomong what's harassment, what's all that gitu loh. Karena kalau misalnya ngomong secara legal mungkin harus ada orang yang laporin dulu baru itu terjadi itu what's stated on harassment mungkin gitu ya. That's my opinion. Kalian semua punya di kantornya tuh. Misalnya kayak tadi tuh ada yang pengen ngadu gitu, kayak grievance atau punya whistleblowing atau apa gitu terkait ada ya? Kalau di gua ada, memang ada portalnya gitu kayak whistleblowing ataupun kita sakit hati sama orang gitu dengan cara apa sih namanya harassment seperti itu bisa kita langsung sampein sih. Dan itu bukan ini reportingnya sebagusnya ada satu orang yang jagain si apa sih namanya untuk pengaduan itu dan langsung nanti ke CEO. Jadi CEO yang akan menindak gitu loh. Menurut dia itu seperti apa. Jadi si timnya itu akan mesamarikan apa yang masuk di whistleblowing-nya itu, kemudian akan direportkan ke CEO. CEO akan bertindak atas itu. Jadi itu benar-benar clear sih. Memang harus seperti itu ya. Jadi benar-benar berjaga siapa yang kejadian. Pun itu nggak ketahuan kan gitu. Itu kan benar-benar siapanya yang melakukan apa, dan segala macam. Itu benar-benar very confidential banget. Ada itu. Ya, buat gue sih gini, maksudnya kan yang perlu diatur itu apapun nanti bentuk metode salurannya ya gitu ya. Tapi kan harus dimengerti oleh orang kerja ataupun kita di perusahaan gitu ya adalah kategorinya. Mungkin yang selama di benak orang umum adalah kekerasan itu misalnya kata-kata kebun binatang lah apalah segala macam ataupun satu tindakan verbal yang mungkin nggak pantas dari pria ke wanita ataupun sebaliknya. Itu kan udah jelas aturannya kan begitu ya. Nah, cuman maksudnya kayak gini. Perilaku apakah yang mungkin yang bisa kategori kekerasan kan sebenarnya banyak. Misal contoh, nggak tahu lu pernah atau ngalami nggak ketika lu misalnya di ruang meeting atau nggak bahkan face to face kita ngasih report terus reportnya dilempar ke mana ke lantai. What? Misalnya ya kan ada mungkin beberapa orang atau orang kerja mengalami hal seperti itu juga ada kan mungkin sama atasannya. Apaan nih? Gitu. Kan yang kayak gitu sebenarnya kan juga buat gue sih pribadi, ini opini gue ya. Itu juga part of ya kekerasan ya menurut gue ya kan masalah apalagi ya orang tua atau enggak dia kepala rumah tangga dia sebagai wibawa keluarga tapi kalau coba bayangin istrinya apa anaknya mengambil itu rela nggak kan udah menjadi sesuatu hal keberatan kan gitu suami gue ngambil begitu kan gitu nah maksud gue kan sebenarnya banyak gitu dan tapi kadang-kadang hal kayak gini kan dianggap itu biasa tuh emang bos gue memang orangnya galak nah, maksud gue ini memang harus perlu dipertimbangkan tuh kalau memang buat orang kerja atau siapapun mungkin yang di posisi-posisi yang ini memang perlu mendetailkan sih code of conduct-nya seperti apa sih atau value apa sih yang memang harus disiapkan oleh perusahaan dan memang harus berani karena biasanya yang kayak gini-gini kan orang-orang tanda kutip mungkin key person gitu ya jadi dia merasa punya otoritas bebas sekali gitu ya dia punya kewenangan seolah-olah jadi over gitu tapi kan kadang-kadang yang ini justru membuat blunder perusahaan tanpa disadari kan orang perusahaan membuat satu value, tapi kadang-kadang yang menabrak value itu orang-orang seperti ini karena merasa gue bebas. Gitu. Jadi memang penting sih memang buat gue sih. Jadi perlu diturunkan dalam sebuah aturan main gitu ya, dan juga media pengaduan juga harus tepat dan komitmen dari manajemen juga harus dijalankan. Karena kalau enggak ya buat apa dibuat whistleblower tapi kalau oh itu anak bos, wah itu orang persen ya percuma ya. Jadi dia punya kekebalan ya. Harus komitmen sebenarnya. Ya, tadi komitmen, kemudian dibuat detailnya gitu. Karena ya gue pernah juga sih ngalamin ada letter yang dilempar begitu, meskipun karena gue mungkin ada malah gue waktu gue jadi di perusahaan tertentu dia datang gue ke sebuah kota gitu ya. Karena kalau sebutin kotanya kan ketahuan orangnya siapa gitu yang nonton ini mungkin. ke kota tiba-tiba dia datang negur bawahannya ini
level bawahan ini area manager loh, gede nih, digampar sama atasan pok gitu. Wih. Yang Dia serius, nggak Itu nangkis gitu bang, set gitu nggak sempet ya. Nggak sempet. Iya. Terus begitu kan, tapi gue juga penting juga sih. maksudnya gue nggak mau bikin ricu ya, gue diemin aja dulu. Wah, Begitu. lo bukannya kenapa nggak langsung di stopin gitu, apa lo jadi wasitnya waktu itu? Enggak, karena kan si bawahannya kan menerima. Akhirnya kan hanya tinggal ya berbicara teguran lah gitu. Tapi treatment pertama waktu dia ngegambar itu buat gue kan itu sesuatu yang nggak patut ya. Baru setelah dia sudah ini, ya gue sampai bilang ya untuk apa melakukan itu gitu. Meskipun dia forgive, tapi forgive-nya itu buat gue ya bukan ke gue lah, ke bawahanmu. Gue aja kadang-kadang mukul anak, setelah gue pukul anak gue, itu kadang-kadang gue rangkul, gue jelasin kenapa lu gue pukul. Nah, apalagi ini orang lain ya, dan kepala rumah tangga lo gitu di depan umum pula, di depan bawahan, di depan orang banyak. Wah itu beda, dan betul nggak nyampe berapa sebulan mungkin ya, dia resign. Yang mana bang? Yang nabok apa yang ditabok? Yang ditaboknya bro. Oh. Dan naboknya tetap bertahan tuh. Itu pun juga gue dengan meskipun dia udah minta maaf, gue hanya bilang meskipun gue punya hubungan baik sama dia sebagai supir gitu ya, tapi gue punya sikap tegas, nggak bisa melakukan itu. Sekali lagi melakukan itu, ya hukum akan berbicara, dan ketika hukum itu misalnya berbicara, dan gue akan lepas tangan. Serius nih gue bilang, karena itu haknya dia untuk menuntut lo. Iya. Ya untungnya dia baik ya, cuma dia keluar doang. Tapi hal bisa dilaporin gitu bisa ya kalau udah fisik ya? Bisa. Karena dia mungkin merasa dia membawa timnya, soalnya kan begitu. Kadang-kadang kan di beberapa perusahaan tertentu ada atasan dia kadang-kadang berdua-desa. Oh, ini nyambung banget sih sama episode sebelum kita tuh. Nah ini gak boleh jadi leader yang asal nabok. Ya artinya itu pengalaman sesuatu yang buat gua wah gitu kaget ya, baru turun dari pesawat dijemput terus tiba-tiba harus ngeliat begitu, gue bilang lu ngapain ngundang gue kayak untuk lihat ginian gitu loh. justru gue sebagai istilahnya policy di perusahaan, gue akan tindak lu justru terlepas anak gue lu nggak perform. Karena kan polisinya di masalah ketenagakerjaan kan. Iya betul. Itu bagus juga yang ditabok nggak balas dendam ya, karena kita juga lihat ya kasus di koran juga banyak banget yang akhirnya yang di kasar itu balas dendam gitu ya, dan akhirnya mungkin sampai menghilangkan nyawa. Itu banyak banget di koran yang jangankan misalnya sampai kasar gitu ya, misalnya pemecatan yang sebenarnya udah diomongin baik-baik gitu, tapi ternyata mungkin tidak bisa diterima gitu, apalagi yang tidak mendasar seperti ini, maksudnya yang hubungan profesional tapi harus sampai ada pemukulan gitu ya, itu kan juga maksudnya efeknya juga bisa yang diperlakukan kasar juga bisa nggak terima, nanti panjang urusannya gitu ya. Jadi sebelum lo mukul atau mengatakan sesuatu yang nggak enak, mungkin emang harus dipikir dulu ya. Karena kalau juga nggak bakal lupa gitu. Kayak misalnya tadi Bang Victor ngumpamain, oh ya kalau anak gini-gini gitu. Nah, gue kan belum punya anak. Nah, tapi gue sebagai anak, kalau misalnya itu udah keterlanjuran aja gitu ya, even though habis itu dibaikin tuh kayaknya kita juga masih cukup lama ya healingnya ya, punya rasa nggak terimanya tuh masih agak lama juga gitu. Jadi itu sebisa mungkin memang ya jangan lepas dulu, karena kalau udah lepas percuma nih. Ini kalau udah mau minta maaf juga pasti prosesnya juga panjang ya urusannya. Itu yang akan terjadi kalau kalian memaku pohon gitu kan katanya. Gitu ya, apa tuh? Kenapa memaku pohon? Jadi kalau kalian maku pohon, begitu dicabut pakunya, itu akan masih tetap membekas. Sampai kapanpun itu masih akan membekas gitu. Kecuali kalau misalnya kalau kalian menulis di atas pasir gitu ya. Kan menutup dia. Tapi kan batangnya, ini batangnya bang yang digebuk. Oh nggak nutup ya kalau batang itu ya? Iya, dia cowak. Iya, bahasa Portugisnya cowak. Wah, iya juga sih ya. Kalau dulu ya di kantor gue tuh kalau yang whistleblower gitu-gitu ada dua nih ya. Yang satu tuh dia ada hotline ya, dan hotline itu tidak ada di Indonesia, jadi keluar ke headquarters-nya waktu itu dua-duanya di US ini satu. Nah, kirain salah satu negara.
pokoknya nggak maksudnya nggak di negara nggak di Indonesia gitu, tapi di sana itu ada orang yang bisa bahasa Indonesia, jadi lu mau report apapun walaupun kita nelfonnya hotline-nya ke sana, tapi tetap ada orang yang memang pasti di masing-masing bahasa, karena waktu itu emang kantornya ada di banyak negara juga misalnya. Nah, yang langsung kedua telepon malah ya, langsung telepon ya, langsung telepon, bukan email gitu ya. Iya, jadi hotline itu kita taruh di mana-mana lah, di kantor, di mana. Jadi nggak di hide juga, nggak mesti harus hierarkinya lo harus ke bos lo apa gitu, enggak. Lo kontak aja ke situ, nanti mereka akan proses gitu. Dan bahasa Indonesia bisa? Hah? Bahasa Indonesia bisa dia? Bisa, di sana bisa. Jadi ada yang yang nerima itu nanti bisa lo mau pakai bahasa apa segala macam, ada optionnya, dan dia akan bisa akomodir lo punya bahasa. Jadi nggak mesti harus belajar bahasa Inggris dulu. Bilangnya, kamu ada apa masalah? Itu emang udah orang Indonesia di jalan. Ini kayaknya dia tekan 1 bahasa Indonesia. Lagi magang-magang banget. Kita HR bisa carinya itu gampang. Canggih deh pokoknya. Nah, yang kedua itu modelannya tuh pakai link. Jadi setiap tahun sekali gue pasti dikasih link. Yang linknya itu lu nggak punya akses negara manapun kecuali headquarters-nya. Jadi makanya kenapa bos-bos di situ tuh lumayan jaim-jaim. Maksudnya nggak ada tuh yang berani kayak gitu-gitu. Karena once link itu keluar, wah, that's the moment kita curhat apapun gitu. Dan itu nggak kefilter oleh orang di Indonesia atau di kantor lo dimanapun lo ada lokasinya gitu. Jadi itu langsung direct tuh. Langsung direct. Kayak SP3 gitu kan langsung ya, jadi nggak dapet apa-apa ya. SP3 dan terakhir. Nanti ngeprosesnya ada orang audit yang datang dari mana-mana prosesnya sampai ke tempat kita gitu. Tapi untuk mengadukan apapun itu ada kayak gitu. Jadi setiap tahun tuh makanya di sana tuh ya bosnya akhirnya behave gitu, karena mereka tahu link itu nggak bisa mereka akses sama sekali gitu. Maksudnya itu juga mungkin bagus ya, akhirnya memberikan kontrol secara tidak sadar gitu loh, bahwa akhirnya nggak ada yang bisa seenak-enaknya di kantor gitu, siapapun kita gitu. Sama efek jerah ya. Iya, kalau misalnya mirip proses ya udah. Aku tuh jadi bukan kepikiran ya, ingat ucapannya si Albert. Jangan iya. Bang Jack. Bang Jack. Udah mau puasa Bang Jack jadi. Jadi Albert Einstein tuh bilang gitu kan, a person who never made a mistake never tried anything new, kata dia gitu. Mungkin orang-orang seperti itu yang sudah pernah melakukan kesalahan, baik bully gitu ya, ataupun harassment, mereka bisa belajar dari kesalahannya sendiri gitu. Jadi artinya continuous improvement untuk perbaikan diri itu kan masih bisa dilakukan secara profesional gitu loh. Silakan atuh, Sis Reno, ada summary-nya nggak dari pembicaraan kita yang luar biasa ini, Kak? Menarik. Ini yang gue tunggu-tunggu nih dari event ini nih, summary-nya. Gue boleh phone a friend nggak? Phone a friend. Ada 50-50 mau nggak? Gue boleh jam segini, biasalah si Arnold udah tahu. Boleh deh gue kasih ke Arnold, boleh nggak? Mau nggak tuh, Kang? Wrap up. Wrap up ya. Aduh. Oke, jadi intinya yang tadi kita bahas gitu intinya. Coba kalian nyampanya apa sih? Orang kerja ya? Orang kerja ya? Iya. Boleh deh, sok deh yang guest dong, tolong di summarize kira-kira gitu. Ya, jadi teman-teman orang kerja, baik yang mau kerja atau enggak itu memang di setiap perusahaan itu based on code of conduct kita pasti ada apa sih namanya, ada aturan kalau misalnya harassment itu memang tidak diperbolehkan lah ya, tidak dihalalkan di semua perusahaan, itu nggak boleh gitu. Jadi be a profesional lah gitu pada saat lo di kantor, baik lo sebagai orang baru, orang lama gitu, orang senior gitu, yang udah apa sih namanya udah tahu perusahaan itu pun memang harus jaga ini semuanya sih. Ini kan profesionalisme gitu, dan untuk menjaga nama baik perusahaan kita gitu mungkin ya poinnya. Ya, sama satu lagi Kang saya tambahin. Boleh. Bekerjalah karena niat ibadah, itu aja. Tiga. Muncul banget sih Bang. Bang gedean dikit dong Bang, kenalin gini. Kalau kedua, kan aku gini-gini sama dia. Oke, thank you so much. Thank you so much. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.